Hal yang Mm-mm. kayak kita bisa maklumin aja sih sebenarnya hal kayak gini. Cuman memang di Mm-mm. saat bersamaan harga batu baranya ngedrop, ya kita bisa mengartikan bahwa saat ini nggak cuma dari sisi arus dana juga, sentimennya juga menunjukkan ada potensi pelemahan tuh saham-saham batu bara ya. Mungkin jawaban gua adalah untuk ITMG ada potensi pelemahan ya dengan support pada 41.600. Nah strateginya, Mm. misalnya 41.600 bertahan berarti memang cuma J sideways doang, mau coba pengen itu sih silakan. Dengan Mhm. kondisi 41.600 berarti cut loss-nya itu dilakukan kalau turun di bawah 38.500. Nah, Oh, kalau oke. misalnya 41.600 ini bertahan, maka area resistennya yang bisa diperhatikan itu ada di 43.350. Jadi sideways-nya agak pendek sih untuk harga segini, persentasenya nggak terlalu menarik sih. Kira-kira kayak gitu ya. Hmm. Iya, 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 iya. Ini sedikit nostalgia dikit, Bro Will. Waktu itu Bro Will kasih tahu saya kalau mau investasi di ITMG itu waktu harganya masih 11.000. Sekarang Iya. udah 40.000. Gila, kalau beneran investasi, beneran beli di hold sampai sekarang sih udah jadi berapa tuh? Udah beggar 4 kali itu berarti. Hmm. Keren, 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 Bro Will. Oke. Ntar ada yang mau lagi Dan, gue japri. oke, oke, oke. Siap. Saya siap menunggu. Sama untuk batu bara sentimennya boleh saya tambahin dikit kali ya Bro William. Soalnya kemarin Ya, saya habis ngobrol-ngobrol sama analis batu baranya Sukor itu mereka dapat info bahwa katanya harga batu bara kita yang dari Indonesia kalau diekspor itu kena diskon di luar kalau dijual ke China katanya. Karena kan China juga pasok batu bara dari Rusia gitu. Jadi dari Rusia katanya banting harga gitu. Mereka banting ke harga 160. Sedangkan kan harga Newcastle 400. Jadi mau mau nggak mau ya kita yang ekspor itu kalau ngejual keluar itu katanya harus mendiskon harga kurang lebih 45%. Jadi ya otomatis nggak bagus lah gitu untuk laporan Q3 dibandingkan dengan Q2. Katanya sih gitu, Bro Will. Makanya saya setuju nih dengan analisa Bro Will tadi. Sepertinya tren kedepannya juga masih akan dalam ada tekanan ya gitu ya, nggak bisa rally-rally terus nih emiten batu bara nih. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah ini banyak yang nge-like nih pertanyaan yang ini nih bro. ASI ASI dan dan Telkom. TLKM. Iya. Tadi tuh Telkom sih TLKM udah udah jelas salah dibahas. satu yang saranin untuk di watchlist karena Telkom itu kenapa gue bilang menarik kalau lihat year to date ini udah balik ke harga year to date dia di mana lowestnya dia year to date-nya itu sampai 3840. Memang sih masih lumayan jauh udah 400-an poin ya, cuma itu kan sebenarnya cuma sekitar 10-an persen di mana menurut gue ini kondisi yang dekat-dekat sama harga terendah di awal tahun ini jadi layak diperhatikan. Dan Mhm. memang kalau dilihat dari beberapa saham telekomunikasi, ya udah kelihatan ada indikasi penguatan ya. Jadi Telkom salah satu yang kalau menurut gua untuk saham big caps ya untuk persiapan window dressing ini jadi salah satu yang gua boleh bilang ya wajib untuk dijadiin watchlist. At least ya watchlist dulu lah. Kenapa? Karena Eh, kemungkinan besar turut serta mengangkat indeks pada saat window dressing terjadi. oh oke. ASI dan TLKM nih ya berarti benar-benar harus kita perhatiin ya. Tapi area-area sekarang untuk ASI ini apakah area beli nih, Bro Will? Ini juga kayaknya gapnya ini kayaknya udah ketutup juga ya nih kayaknya nih gap di bulan September. Saya ada ngelihat Masih kayak ada celah tapi nggak tahu deh kayaknya udah ketutup nih gapnya nih. ada gap tanggal berapa itu? Itu di September nih kalau nggak salah. Tapi kayaknya udah ketutup sih ini tipis-tipis. Oh, oke September oke. Kalau akhir misalnya jelang gap jelang Oktober. Oke, kalau ASI pattern sih gue cukup suka indikator. Mungkin kalau di compare ASI sama Telkom yang berpotensi naiknya lebih cepat itu ASI. Kenapa? Oh. Resisten udah mau lewat. Pertama, resisten dia itu ada di 6.600 dikit lagi. Mm-mm. Ya, terus ya indikator teknikal sih udah ngarahnya bullish juga. Pattern mungkin jadinya kapan handle karena kalau kita lihat-lihat lowest di tanggal 17 Oktober sama yang terjadi di 3 November itu kan lebih tinggi ya higher low. Jadi ada Heeh. kemungkinan jadi cap and handle.
dengan resisten 6.600, dan kalau dia konfirmasi pattern itu berarti 6.700. Kalau breakout, estimasi penguatan lanjutan sampai dengan 7.000 setidaknya. Ya keduanya sih bisa watchlist, dimana kalau misalnya disuruh buat perbandingan, gua akan bilang ASI secara teknikal lebih menarik. Ah, ASI secara teknikal lebih menarik. Siap. Kalau Bro Will yang bilang ini, saya langsung masukin watchlist. Buat Cuan Troopers ini jangan lupa ya, kalau pakai aplikasi spot tuh gampang banget kalau masukin ke watchlist ya, nanti langsung muncul di running trade-nya gitu. Jadi nggak semua emiten masuk di running trade, yang dipilih di watchlist aja nih yang masuk di running trade. Kita langsung jawab pertanyaan yang selanjutnya nih dari Cuan Troopers kita yang menarik-menarik itu. Nah, ini menarik nih bro nih. Saya nggak tahu nih masih hot apa enggak, tapi kalau yang saya lihat sih Bumi tadi volumenya masih lumayan gede gitu. Tapi kalau BRMS saya nggak tahu karena kayaknya dia uptrend tuh dari berapa hari yang lalu ya, dari 150 ke 180 tuh. Saya ngikutin. Oke, BRMS, Bumi, overall keduanya kita ngomong tren dulu ya, gue mulai Bumi dulu deh. Iya. Untuk trennya sih Bumi sideways, di mana areanya itu ada di 100, sudah 167 sampai dengan 199 ya, anggaplah 200 gitu ya, 167 sampai dengan 200 sideways. Dengan ya, untuk walaupun sideways tapi tengah-tengah tren yang sedang menguat sih. Jadi kalau untuk tradingan atau scalping doang sih oke lah, asal masih bertahan di 167. BRMS menurut gua patternnya lebih cakep daripada Bumi. Dia sekarang ada resisten di 177 terdekatnya, dan supportnya ada di 166. Mirip-mirip sih. Jadi mirip-mirip sama Bumi maksudnya. Cuman overall dengan kondisi harga yang udah begini, kita gimana juga kita tahu kedua saham ini bermulai dari 50 ya. Jadi pastinya untuk stop loss-nya harus lebih ketat. Tapi keduanya untuk trading atau scalping menurut gua masih oke lah. Kira-kira cuma bisa bilang duluan ya. Karena kalau di BRMS walaupun pattern lebih cakep, minusnya volume dia udah mengecil. Kalau Bumi masih lebih stabil volume. Gitu. Oh iya benar juga ya. Dari sisi volume ya yang harus dilihat. Daripada keduanya, gue pribadi kalau misalnya mau yang berbakri, gue sih bilang energi lebih bagus. Oh, ENRG, energi. Oh, boleh nggak tuh sekalian tuh bro? ENRG. Nah, kalau Iya, misalnya iya. dari teman-teman Cuan Troopersnya maunya saham-saham yang Bakri Group atau yang ya at least sekarang mungkin katanya ada grup saling beli di PRMS, cuman pada zamannya kan Iya. diingatnya saham-saham Bakri gitu kan, misalnya pengen banget ya mungkin kalau gue bilang yang trennya lebih gampang diikutin, naiknya lebih sopan, ya energi sih pilihannya. Itu dia uptrendnya Oh, lebih oke. jelas, di mana support dia ada di 370. Untuk resistance saat ini masih di 400 ya, belum bisa lewat ya. Nah, Mm-mm. jadi kalau misalnya mau tradingan di area ini, 400 dia target, support pertama 370. Cuman memungkinkan untuk melakukan pembelian yang lebih rendah di harga 362. Jadi antara 362 sampai 400 sih area tradingnya di energi. 362 ya. Siap. Mm-mm. Oh iya, ini lagi uptrend banget ini kalau kita lihat ENRG. Oke, biasanya kan kalau geraknya udah kayak gini tuh orang udah pada takut gitu untuk membeli karena katanya tinggi banget. Tapi ini berarti fasenya bukan fase distribusi kan ya, Bro ya? Kalau distribusi gua nggak rekomen. Oh, oke. Berarti masih akumulasi. Nah, itu Siap. paling sering kalau saham naik, orang nanya kok nggak rekomen, gue pasti bilang satu jawaban, kalau distribusi nggak rekomen. Karena kita Iya, nggak tahu iya. bantu aja gitu kan. Kalau masih diakumulasi kan masih memungkinkan pelemahan terbatas karena memang tertahan gitu. Jadi kalau masih ada akumulasi, gue masih bisa rekomen walaupun memang posisi agak tinggi gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, sebelum saya jawab, maksudnya kita jawab pertanyaan dari Cuan Troopers yang selanjutnya, saya yang mau nanya dulu nih, Bro Will. Saya penasaran banget sama Unilever gitu ya. Unilever ini belakangan banyak yang nanyain juga nih, Unilever gimana? Karena kok kayaknya beberapa hari lalu udah berkali-kali gap down, ini juga sepertinya belum ada tanda-tanda akan kembali menutup gap gitu. Ini agak ngeri nih kalau saya lihat nih ininya
chartnya nih Bro Will? Ada komentar nggak nih untuk Unilever nih Bro? Banyak yang Ada bilang potensi katanya kena prank penguatan, gitu. cuman kalau misalnya kita ngomong teknologi dulu ya. Iya, Oh, oke. Kalau iya. misalnya kita lihat, Untuk oh, kalau misalnya Unilever, kita lihat dari kronologinya di harga 5.500 sebelum dia ARB ya, itu memang heeh. ada distribusi. Ya, gue tahu ini karena gue sempat rekomen gitu. Jadi gue targetnya 5.500 dan udah kena karena terjadi distribusi gue saat itu gue nggak pernah rekomen lagi. Nah, Heeh. kebetulan waktu itu ada news juga tentang produk sampo ya yang di Unilever yang di luar yang ditarik ya. Gue lupa sih produk apa gitu Nah, pokoknya ditarik. dry shampoo, Habis ya itu kan bener, dry ya shampoo. ya. Habis itu kena Unilever yang di sini kan, ya mungkin karena sama-sama nama Unilever, jadinya orang melihat saat ini jelek gitu ya. Tapi Iya. setelah ada ARB yang terjadi, saat ini kan udah mulai penguatan nih, support udah mulai terbentuk juga di 4.460 kan. Jadi kalau Mhm. misalnya mau terus dengan catatan dia stop loss kalau turun di bawah 4.460 sih oke aja, karena ngelihat dari pergerakan dia sudah mulai kembali normal. Normal itu maksudnya gimana? Tren yang udah terlepas dari sentimen gitu ya. Iya. Ini oke jelek dan pernah terdistribusi. Mungkin kita bisa bilang distribusinya udah keluar duluan sebelum berita keluar. Jadi saat ini barang yang dibuang sudah kosong. Tinggal pilihannya adalah kembali terakumulasi atau tidak. Di mana supportnya ada di 4460 tadi. Menurut gua sih kalau mau mencoba spekulasi atau ya katakanlah barang weakness di sini bisa. Dan support 4460 itu menjadi level cut loss juga kalau misalnya sampai ditembus. Potensi tutup gap Mhm. menurut gue masih ada, cuman kalau mengharap cepat terjadi kayaknya susah. Kenapa? Mhm. Karena dalam 4 hari terakhir volumenya tuh tipis banget. Walaupun ada upaya penguatan, ada upaya untuk naikin harga, tapi volumenya terlalu tipis. Jadi menguat, tapi menurut gue penguatan yang terbatas, estimasinya 4.700. Oke, oke, oke. Estimasi 4.700. Siap. Hmm. Ini soalnya bener ya, kalau nggak salah ingat kemarin emang ada sentimen yang dry shampoo itu akhirnya berimbas juga ke Unilever yang di Indonesia. Dan ini di kolom komentar juga sepertinya seru banget ini, ada yang bahas tentang Elsa, kemudian dijawab sama Ci Erika nih katanya, kalau Elsa kalau bisa balik ke 320, 330 malah bagus. Saya gimana nih komentarnya Bro Willy untuk Elsa? Oke, Elsa kita coba atau lihat. Elnusa? Ini Ini ARB hari ini. iya Hmm. volumenya juga cukup besar ini Bro Will. Ya, tadi sore sih udah gue cek sih. Sebenarnya nggak Heeh. jelek. Mirip kayak Pegas kemarin waktu turun itu loh. Turun tapi Oh, nggak di terdistribusi besar. heeh, Sebenarnya heeh. ini untuk ini, kalau misalnya sampai harus balik ke 320, gua agak ngeri. Maksudnya itu berarti pattern dia gagal. Karena sebelumnya kan dia ada double bottom Mm-mm. dengan neckline-nya 338. Kalau sampai balik ke bawah pattern sih menurut gua sebenarnya jelek banget ya. Cuman kalau Mm-mm. misalnya saat ini dia ada demand zone, itu berada di 364 sampai dengan 340. Jadi gue mengestimasikan yang paling mentok 338 lah atau 33 atau 340 di neckline pattern double bottom day sebelumnya itu sih masih oke untuk Elsa ini. Mm-mm. Overall gue nggak ngeliat distribusi yang besar. Mungkin sebenarnya gini, kalau kita bilang karena laba nggak sesuai ekspektasi, oke lah. Mungkin karena orang lihat apa namanya oil naiknya kenceng, laba dia mungkin nggak Mm-mm. terlalu naik. Tapi panic sellingnya sih agak parah sih. Dan gue melihat ternyata ada yang uh, gini, kalau clue-nya aja bahwa yang turut serta mengangkat harga saham Elsa ini masih ikut menjaga. Jadi setelah gue melihat Mm-mm. kondisi ini, menurut gue Elsa nggak jelek sih. Kalau mau nyicil-nyicil beli ya paling sekitaran tadi sampai dengan 340 menurut gue masih oke kalau mau beli di situ. Mm-mm. Oke, oke, oke. Tadi di 340 ya kalau nggak salah ya. Masih Hmm, demand zone sampai 340 sampai 360 gitu ya. betul, betul. Oke, 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 menarik nih. Wah, udah banyak emiten yang kita bahas. Jangan lupa ya, Cuan Troopers ini nanti bakal di-save. Jadi kalau ada yang telat untuk nonton live kita pada malam hari ini, jangan lupa carinya di @sukor Sekuritas nanti bakal kita save. Lengkap tadi kita udah bahas banyak banget emiten. Tapi satu pertanyaan buat Bro Will nih.
emiten yang paling pamungkas untuk akhir 2022 nih Bro Will, ada berapa sih? Dan yang Bro Will lihat itu kayak ini bagus loh gitu kalau kita pantau gitu, kalau kita mau cicil-cicil beli dari sekarang juga oke gitu sampai nanti window dressing udah lewat gitu. Ada di emiten apa nih Bro Will stock picknya nih? Tadi ada yang nanya soalnya, saya jadikan pertanyaan terakhir aja. Oke, kalau untuk sektor gue pilih CPO ya, masih itu jagoan sampai Mm-mm. akhir tahun ini. Tapi gue belum bisa mendesain persis saham yang mana karena untuk saat ini belum dapat entry level yang bagus. Kalau Mm-mm. mau bilang big Mm-mm. pattern sih gue suka DSMG karena konfirmasi double bottom, cuman kan udah keburu naik. Daripada gue Mm-mm. istilahnya ngajak orang di atas ya mungkin sekedar di watchlist dulu, kalau ada koreksi mau masuk silakan. Tapi kalau dari sektor sih gue jagokan CPO untuk akhir tahun ini. Hmm, CPO ya, sektor-sektor CPO tadi Hmm. emitennya juga beberapa, ada 4 yang udah disebut.